Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Baik, Masya Allah, baik tabarakallah. SBY ya. Boleh duduk dulu, nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi ya. Kenapa namanya SBY, kenapa gendernya seperti ini yang dipilih ya. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, tabarakallah. Ya, siapa-siapa aja namanya. Ya nanti kita tanya satu-satu ya. Baik, boleh dulu duduk dulu Neng. Iya, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini semuanya barokah. Barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah keluarganya, barokah puasanya. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke dalam tema, kita sapa dulu guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah, berkah selalu. Berkah selalu ya. Semangat ibadahnya. Iya, tepuk Ayo. tangan dulu yuk. Masya Allah. Mana tepuk tangannya? Ya ada Ustadz Syam. Alhamdulillah sehat Bang Ali. Sehat alhamdulillah. Semangat Habib banget Usman. pagi ini. Dan ada Habib Usman juga ya Masya Allah ya. Wow, Baik, ini kita mau tanya nih. Di kiri kanan kita dari Majelis Taklim mana? Dari Majelis Taklim mana nih? Akbar? Wania daerah mana? Gunung Sindur Bogor. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, alhamdulillah beralamin. Ini kita mau nanya-nanya dikit nih ya. Kalau misalnya dijanjiin, paling seneng dijanjiin ditepatin langsung, ya apa enggak? Langsung ditepatin ya. Tapi kadang-kadang ada enggak janji-janji manis doang? Ada enggak? Janji manis apa sih tuh? Dijanjiin tapi enggak ditepat. Kira-kira siapa yang ngejanjiin dan pasti ditepatin? Bener banget. Nah untuk itu kita bakalan bahas nih tema kita yang luar biasa ini ya. Ini kita akan bahas tentang janji Allah itu pasti, apalagi bulan suci. Tepuk tangan dulu. Baik, nah sebelumnya nih ini khususnya untuk daerah Bekasi ya, ini daerah saya juga nih ya. Ini Masya Allah lagi diuji dan mudah-mudahan pada sabar. Kita mau lihat dulu ada cuplikan banjir beberapa daerah di Bekasi sudah surut namun masih meninggalkan bekas. Kita sikapi dulu. Ya Allah guruku, mudah-mudahan nih semua yang tertimpa banjir khususnya daerah Bekasi dan sekitarnya ya ini diberi kesabaran ya guru ya. Amin, dikasih ganti yang lebih baik. Masya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Baik, ini ingin nanya sama guru nih, ini pas banget di bulan suci Ramadan, ujian yang bertubi-tubi. Ya, katanya kan Allah janji nih siapa yang dengan ujian ini akan mengangkat derajatnya. Nah seperti apa sih Allah menepati janji bagi orang-orang yang mungkin akhirnya kena ujian dan terus menerus kena ujian, atau seperti apa harus kita menyikapinya? Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Maulana, Habib Utsman, Bang Ali, serta SBY, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah
Subhanahu wa taala telah berjanji sebelum berjanji menggantikan, mengangkat derajat, menghapus dosa bagi orang yang diuji, Allah berjanji dulu orang yang beriman pasti akan diuji. Diuji apanya? Diuji keimanannya. Jadi jangan cuma mengatakan banjir itu ujian, kemudian sakit itu ujian, kemudian miskin itu ujian. Tidak, tapi yang lebih berat dari itu ada yang namanya ujian keimanan. Nih orang kalau dikasih banjir tetap sholat nggak nih? Nih orang kalau dikasih sakit tetap dia bersyukur nggak nih? Nih orang kalau dikasih kekurangan sedikit apakah dia tetap bersyukur atau malah kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Karena dari dulu tuh Allah udah nguji para nabi Allah dikasih ujian. Nabi Isa diuji dengan kemiskinan, dituduh sebagai seorang anak tanpa bapak misalnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diuji, apakah Nabi Isa ujung-ujungnya jadi kaya? Tidak kaya, tapi terangkat derajatnya karena dia kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia nabinya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh, belum lagi nabi-nabi yang lainnya. Masya Allah, jadi artinya bagaimana kita menyikapi ujian ini ya. Jadi yang diuji bukan duniawinya, yang diuji adalah keimanannya. Masya Allah, terima kasih guru. Siap. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah baik, kita lanjut lagi nih minta ilmunya dari Habib Usman nih, Masya Allah. Ya Habibi. Ya akhir. Bulan suci Ramadan penggugur dosa. Masya Allah. Banyak yang ngomong kalau bulan suci Ramadan dosa apa aja pasti hilang, digugurin atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bener nih dosa apa aja, termasuk dosa besar ataupun dosa kecil nih, atau emang ada khusus dosa apa sih di bulan suci Ramadan ini yang diampuni Allah Subhanahu wa taala? Silahkan Habib. Ya akhir, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Abang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, penonton di rumah dan juga penonton di studio insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ketika seorang bertanya, apakah dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya yang kecilnya doang atau yang besar? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man ghama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tadi puasa diampunin dosanya oleh Allah yang lalu. Dan bangun malam maknanya adalah sholat taraweh. Allah ampunin dosa-dosanya. Ada lagi satu lagi hadisnya. Waman ghama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang bangun malam untuk sholat Lailatul Qadar, Allah ampunin dosa-dosanya. Maknanya Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya, Ibnu Rajab juga menjelaskan bahwasanya seorang yang dapat Lailatul Qadar, Allah ampunin dosa-dosanya. Di sini apakah dosa besar atau dosa kecil? Ada riwayat ulama yang menjelaskan bahwasanya ketika dia mendapat ampunannya Allah, karena Allah turunkan rahmat, maghfirah, itqun minan nar, selamat daripada api nerakanya Allah, maknanya adalah dia diampunin dosa besarnya juga. Karena ada namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan adalah pintu apa? Pintu surganya Allah Subhanahu wa taala untuk hamba Allah yang mendapatkan gelar tattaqun, yang bertakwa. Sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan iman, dengan minta ampunan kepada Allah. Allah Ghafurur Rahim. Dia taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Dia mengerjakan perbuatan baik. Puasa di bulan Ramadannya bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi dengan khusyuk. Bangun malamnya bukan yakni sholatnya terburu-buru, Fatihahnya nggak benar, tumaninahnya nggak benar, tetapi dengan nikmat dia jalankan. Lailatul Qadar dia cari dengan sungguh-sungguh, maka niscaya Allah akan ampunin dosa-dosanya. Yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Insya Allah kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Alamin, Masya Allah, semangat makanya ya. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, mudah-mudahan semua dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu Idul Fitri jadi fitrah, jadi bersih semuanya. Kayak apa Bu? Kayak bayi barulah
lahir jangan dikotorin lagi habis itu ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Kita pas banget nih ada Alma di sini, kita minta sama Alma buat curhat nih. Alma boleh ke tengah. Oh, ada mic-nya ya. Ustadz Maulana, Vokalis ada mic-nya kalau vokalis. vokalis. Alma boleh di tengah. Alma maafin langsung ditodong curhat nih, tapi harus bener-bener real, realita asli. Kira-kira, ya namanya manusia pasti ada masalah ya. Betul. Bebas loh, masalahnya apa silakan. Iya, yang penting jangan ada gosipnya ya. Ayo. Kayak tadi berarti, Pak Ustadz curhat dong. Iya. Iya. Jadi aku mau tanya Pak Ustadz, katanya kan Allah tuh berjanji kalau wanita baik itu akan ketemu dengan laki-laki yang baik nih Pak Ustadz. Tapi dari beberapa yang kita lihat di luaran sana tuh ada yang wanitanya tuh udah soleha sekali Ustadz. Tapi ternyata maaf bertemunya sama laki-laki yang kurang baik gitu. Dan kalau Allah kan gak mungkin ingkar janji ya Ustadz ya. Jadi yang disalahin tuh apa Pak Ustadz? Jadi gini, yang disalahin pemikiran kita. Sebenarnya atas apapun yang menimpa kita sebenarnya begini. Allah itu mau mengangkat derajat kita lewat jalur suami. Lewat jalur pasangan. Karena pasangan itu bagian daripada ujian yang Allah tetapkan kepada diri kita. Nggak usah tanya, katanya yang baik. Apa kabarnya Ratu Asia? Nah, apa kabarnya Nabi Nuh? Apa kabarnya Nabi Lut? Yang pasangannya tidak beriman. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar ternyata kita bisa naik derajat kita disebabkan karena pasangan. Itu lagi. Karena ujian itu bagian daripada untuk mengangkat derajat kita. Mohon maaf ya, ujian yang menimpa oleh pasangan itu bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan. Bagaimana dia bisa makin dekat kepada Allah. Aku diuji dengan pasanganku, pertanyaannya. Pasanganmu Fir'aun? Bukan. Bagaimana dengan Ratu Asia yang pasangannya Fir'aun? Baru seberapa sudah ngeluh-ngeluh. Yakinlah tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Allah memang menjodohkan orang yang sepadan, yang baik. Wanita yang baik bagi laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik bagi wanita yang baik. Artinya apa? Itu namanya bagaimana kita bisa menjadi partner buat pasangan. Bagaimana bisa jadi pendukung buat pasangan. Siapapun tergantung kembali lagi pada diri kita sebenarnya. Bagaimana kita mencintai Allah lewat ketaatan kepada Allah lewat jalur pasangan. Masya Allah, jadi prasangka baik, jangan Prasangka dikit-dikit baik. baper. Habis itu cerita sama banyak orang, akhirnya Iya. rendahin pasangan kita sendiri. Update Naudzubillah. ya, update story. Iya, lama-lama nanti dia balik lagi. Ya baik, luar biasa ya, artinya mungkin ada jalur dari pasangan kita akhirnya untuk mengangkat derajat kita dunia akhirat. Amin ya Ya. rabbal alamin. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Janji Allah itu pasti, apalagi bulan suci. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.